Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsandi Senanda dengan NIM 2041714111. Saya dari Prodi Administrasi Publik, dan video ini saya buat sebagai ujian akhir semester mata kuliah pengambilan keputusan sektor publik. Nah, saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Yang nomor 1 itu mengenai diskresi, apa tujuan diskresi serta kelebihan dan kekurangan diskresi tersebut. Saya mengambil pendapat dari Prajudi Atmasudirjo. Diskresi ini adalah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. Nah, selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada di pasal 1, diskresi ini adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan konkret. Nah, persoalan-persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diskresi ini penting karena diskresi ini berguna sebagai jalan keluar apabila program pemerintah itu tidak berjalan optimal. Selain itu, tujuan diskresi ini juga dapat mengisi kekosongan kebijakan dan juga mengisi kepastian hukum. Selanjutnya, tentu setiap tindakan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, termasuk diskresi ini. Kelebihannya dari diskresi adalah kebijakan atau kekosongan kebijakan itu dapat terisi dengan cepat dan tepat. Selain itu, apabila ada kebijakan yang tidak berjalan optimal, ini dapat teratasi dengan cepat. Jadi kecepatan intinya. Dan kekurangannya adalah ini biasanya terjadi dengan pejabat-pejabat, karena pejabat ini sangat rentan terhadap pelanggaran hukum karena kewenangan mereka. Jadi pejabat yang bertindak semena-mena itu menjadi kekurangan dari diskresi ini. Selanjutnya, nomor 2 itu mengenai analisis SWOT. SWOT itu SWOT itu adalah singkatan dari strength itu kekuatan, terus ada weakness itu kelemahan, terus ada juga opportunity itu peluang, dan juga ancaman itu terjadi di SWOT. Nah, analisis SWOT ini adalah suatu analisis yang diambil berdasarkan 4 poin tersebut. Jadi melihat hal-hal apa saja yang menjadi kekuatan dari keputusan yang telah dibuat, terus kelemahan-kelemahan apa saja yang muncul, terus peluang-peluang apa yang memungkinkan untuk muncul dari keputusan tersebut apabila kita membuat keputusan, serta ancaman atau threat, ancaman yang mungkin muncul dari keputusan yang kita buat. Dalam tahapannya itu setidaknya ada 5 tahapan dalam mengambil keputusan dengan analisis SWOT ini. Yang pertama adalah identifikasi kelebihan dan kelemahan. Jadi diidentifikasi berdasarkan semuanya. Jadi kelemahan-kelemahan dari keputusan itu apa, kelebihan dari keputusan itu apa, dan selanjutnya adalah mengidentifikasi peluang dan ancaman. Nah, setelah mengidentifikasi 4 poin tadi, selanjutnya kita menuliskan hasil dari analisis tersebut pada tabel. Ada tabel di analisis SWOT. Dan langkah keempat itu adalah merumuskan strategi atau alternatif yang ada untuk menangani ancaman serta kelemahan, termasuk juga teknis pelaksanaannya, teknis pelaksanaan keputusan tersebut. Dan langkah terakhir itu kita harus menentukan prioritas ancaman dan kelemahan untuk melakukan alternatif yang telah ada. Jadi kita harus peka terhadap prioritas ancaman, triknya. Dan nomor 3 ini mengenai manajemen konflik. Manajemen konflik dalam
pengambilan keputusan. Jadi manajemen konflik itu dapat diartikan sebagai suatu proses mengelola pertentangan, ya, manajemen konflik mengelola pertentangan atau perselisihan dengan merencanakan strategi sehingga mendapatkan solusi yang tepat. Menurut Gottman itu ada dua manajemen konflik. Ada manajemen konflik destruktif yang meliputi konflik engagement dan juga withdrawal. Withdrawal itu menarik diri. Dan ada juga manajemen konflik konstruktif. Ini merupakan problem solving yang terdiri dari negosiasi dan juga kompromi. Nah, dalam konteks pengambilan keputusan, manajemen konflik ini digunakan untuk mengontrol konflik yang ada. Ada beberapa cara yang digunakan, itu bisa antara lain competing itu bersaing, terus negosiasi mencari jalan tengah, dari win-win solution, terus ada juga kompromi, ada juga avoiding itu menghindar, terus yang terakhir ada accommodating itu kita memberikan wadah agar konflik segera terselesaikan. Nah, selanjutnya mengenai pengambilan keputusan berdasarkan analisis sumber masalah nomor 4 ya. Jadi yang dimaksud dengan pengambilan keputusan berdasarkan analisis sumber masalah adalah pengambilan keputusan yang hasil dari keputusan tersebut diambil berdasarkan pada analisis masalah. Nah, analisis masalah ini adalah proses penyelidikan secara menyeluruh tentang penyebab atau faktor-faktor munculnya suatu permasalahan. Analisis ini bertujuan untuk mencegah permasalahan serupa terjadi di masa mendatang. Jadi dianalisis agar di masa mendatang permasalahan ini tidak muncul lagi. Analisis masalah dan pengambilan keputusan itu adalah dua konsep yang berbeda ya, tapi keduanya saling melengkapi. Dalam konteks ini analisis masalah itu terjadi terlebih dahulu. Nah, dan analisis masalah ini menjadi strategi atau menjadi tumpuan untuk mendapatkan informasi dan yang nantinya digunakan dalam proses pengambilan keputusan di akhir. Nah, ada dua cara dalam menganalisis sumber masalah, yakni menggunakan fishbone analysis dan stream analysis. Contoh kasusnya saya mengambil kasus pada penutupan TPA Piungan, penutupan sementara di TPA Sampah Piungan, tempat pembuangan akhir sampah di Piungan. Jadi dalam hal ini sebelum mengeluarkan kebijakan, kita harus merumuskan masalah dulu, merumuskan masalah apa yang terjadi di sana, apa saja keinginan masyarakat, kenapa sih kok ditutup, dan kita menganalisis ya problem-problem apa yang menjadi sumber masalah. Jadi sebelum menetapkan langkah dan membuat alternatif kebijakan, kita harus tahu problem apa yang dihadapi, seperti itu. Dan dasar problem atau dasar permasalahan ini menjadi kunci utama atau kunci dari tahap alternatif atau tahap pembuatan kebijakan, seperti itu. Selanjutnya ini mengenai paparan narasumber dalam praktisi mengajar. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik pemimpin itu dibutuhkan di era disruptif. Jadi karakteristiknya yaitu seorang pemimpin harus memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi, memiliki pola pikir yang berkembang, berkomitmen untuk melakukan perubahan, dapat mengontrol emosi dengan baik, dan juga memiliki
kemampuan berkomunikasi yang baik. Selanjutnya yaitu pengaruh pemimpin dalam pengambilan keputusan di era disruptif. Tentu dalam era ini pemimpin memiliki peran yang besar ya, mengingat pada era disruptif ini semuanya berkembang begitu cepat. Nah, oleh karena itu seorang pemimpin itu harus peka terhadap perubahan yang ada. Selain peka, tentu juga harus bijak ya, harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Karena nantinya keputusan yang sudah ada itu akan dijadikan pedoman sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang nantinya akan dilakukan seperti itu. Jadi sangat penting tentunya peran pemimpin di era ini. Selanjutnya di era disruptif ini seorang pemimpin harus memiliki kemampuan, jadi kemampuan dasar seperti problem solving, terus inovatif, dia harus kreatif, serta harus memiliki kemampuan manajemen yang baik. Dan apa saja sih upaya yang dapat dilakukan untuk membangun karakter diri dalam menghadapi tantangan di era disruptif ini. Saya kira caranya yaitu dengan berpikir kreatif, tentu dengan memiliki pemikiran yang terus berkembang, growth mindset, dapat mengendalikan ego, mengendalikan emosi, mengendalikan stres, serta berkomitmen tentunya pada diri sendiri untuk meningkatkan kemampuan seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.